topik tentang penderitaan, masih saja ada yang memperdebatkan di sepanjang masa, bahkan di sepanjang zaman, Bapak Ibu. Kenapa diperdebatkan? Karena ada sebagian orang Kristen berpandangan penderitaan itu bukan bagiannya orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Penderitaan itu hanya bagiannya mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Maka betul. Salah satu paham teologi yang sangat menentang betul tentang teologi penderitaan adalah teologi kemakmuran. Ya, teologi kemakmuran itu yang sangat menentang betul tentang teologi penderitaan. Untuk itu dalam pemahaman dan pengajaran mereka selalu mengatakan, enggak ada itu penderitaan. Yang ada itu adalah kesuksesan. Yang ada itu adalah kemakmuran. Yang ada itu adalah kejayaan. Tapi mereka lupa, Bapak Ibu, bahwa mereka sendiri pun tidak akan pernah terbebas, terlepas dari yang namanya penderitaan. Kalau mereka mau menjawab dengan jujur, pernahkah mereka mengalami penderitaan? Saya kira kalau mereka jujur menjawab, pasti mereka katakan iya. Nah, hal yang lain yang saya lihat kenapa ada sekelompok orang Kristen menentang tentang teologi penderitaan. Karena mereka takut trauma. Gitu loh, Bapak Ibu. Suatu saat akan mengalami yang namanya penderitaan itu sendiri. Dan sebenarnya ini tidak lebih, ya, karena minimnya pengetahuan. Bagaimana dikisah oleh Tuhan Yesus Kristus kalau kita mau menelusuri lebih jauh tentang Alkitab? Ayub adalah salah satu hamba Tuhan sekaligus pengusaha dan profesional sukses di zamannya. Dalam Ayub pasal 1 ayat 2, 1 sampai dengan ayat 2 dikatakan, Ayub itu takut akan Tuhan, menjauhi segala berbagai bentuk dosa. Apa kurangnya itu Ayub ya Bapak Ibu? Tapi nyata-nyatanya, masih di dalam Ayub pasal 1, ayat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai dengan ayat yang ke-20. Dalam sekejap atas seizin Tuhan, usaha bisnis pekerjaan dan bahkan rumah tangga daripada Ayub dinolkan oleh Tuhan. Artinya kebangkrutan demi kebangkrutan dialami oleh Ayub dalam usaha dan bisnisnya. Tidak hanya berhenti pada kebangkrutan itu saja, tetapi istri dan anak-anaknya juga tiada. Tapi yang menarik, di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 20, Ayub akhirnya berkata, terpujilah nama Tuhan. Waktu aku datang ke bumi ini juga tidak membawa apa-apa. Termasuk sehelai kain pun juga tidak ada yang melekat dalam tubuhku. Maka kalau apa yang sudah pernah Tuhan sematkan dalam tubuhku, Tuhan ambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya di situ kita lihat, Ayub memberikan sebuah fakta, contoh konkret, bahwa penderitaan itu masih berpotensi dialami oleh orang yang takut akan Tuhan loh Bapak Ibu. Dan memang akhirnya Ayub menyadari ada maksud, ada tujuan yang mulia dari Tuhan dari semua penderitaan yang dialami oleh dia. Itu terungkap dalam Ayub pasal yang ke-40 dengan mengatakan, dari semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang pahit itu, akhirnya Ayub mengatakan, mengoreksi pemahaman, pengenalan, dan keyakinan saya kepada Tuhan. Dulu, hanya dari kata orang saja. Kan itu ya, kata Ayub ya. Tuhan itu ada, Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik. Tetapi sekarang, kata dia, setelah melewati semua proses, pembentukan yang Tuhan izinkan melalui penderitaan, akhirnya saya merasakan, saya mengalami betul, melihat betul siapa itu Tuhan. Kesimpulannya kita lihat di situ terjadi pemurnian iman. Terjadi pemurnian pemahaman yang benar tentang Tuhan dari pengalaman yang dialami oleh Ayub. Sehingga lagi-lagi di dalam Ayub pasal terakhir, Ayub pun diberkati oleh Tuhan dua kali lipat usaha bisnis peternakannya, dan bahkan juga keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Penderitaan dalam bahasa Yunani adalah
thlipsis, yang artinya tekanan, beban, yang begitu amat dan sangat berat di hati seseorang. Penderitaan juga memiliki arti dan makna siksaan besar. Itu dicatat dalam Markus pasal 13 ayat 19 dan juga 2 Tesalonika 1 ayat 6 serta Wahyu pasal 7 ayat 4. Istilah teologi penderitaan dipakai dalam dua pengertian, Bapak Ibu. Satu, istilah penderitaan ini dapat merujuk pada paham yang mengharuskan setiap orang Kristen untuk menderita selama di dunia supaya mereka memperoleh kekayaan dan kebahagiaan di surga. Artinya apa? Penderitaan itu masih berpotensi dialami oleh setiap kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Masih berpotensi kita alami selagi kita hidup di dunia ini. Kecuali kalau kita sudah tidak lagi di dunia ini, alias di surga. Maka itulah ending, itulah finishing daripada akhir penderitaan itu semua. Istilah ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus seringkali juga digunakan dalam arti ya pandangan Alkitab yang sudah saya sebut tadi, konsep teologis tentang berbagai sudut bulu penderitaan. Di dalam topik kita kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi, ada apa dengan penderitaan dan dari mana asal-usul penderitaan. Apakah penderitaan tersebut membuktikan Allah sudah tiada? Allah sudah tidak lagi mengontrol bumi? Allah sudah tidak lagi punya kasih kuasanya mengendalikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia? Dan apa tujuan makna penderitaan itu masih dialami oleh setiap kita, orang-orang percaya. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang penderitaan yang dialami oleh guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Tuhan Yesus Kristus, walaupun Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia punya kasih kuasa yang unlimited, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Karena dia adalah Allah. Yesus sendiri pun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus juga tidak terbebas, tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Mari kita lihat contoh misalkan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, Yesus hidup di dalam kemiskinan waktu dia tinggal bersama dengan papa mamanya Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria bukan orang kaya raya. Yusuf dan Maria bukan pengusaha sukses di zaman, tapi hanya tukang kayu kok. Artinya apa? Hanya pekerja, hanya karyawan yang pada saat itu bekerja di dalam dunia perkayuan. Maka dapat kita bayangkan kehidupan Yesus waktu masih kecil. Jauh di bawah standar kehidupan normal. Artinya terbatas makan, minum, dan pakaian, Bapak. Itu menunjukkan bahwa Yesus juga pernah mengalami kemiskinan, pernah mengalami kekurangan. Itu jelas dari data dalam Lukas pasal 2 ayat 24 dan juga Matius pasal 8. Ayat yang ke-20 serta Lukas 9 ayat 58 dan Matius pasal 17 ayat 24 sampai dengan 7. Penderitaan yang kedua serta merta juga pernah dialami oleh Yesus, di mana dia pernah ditolak oleh kaum keluarganya. Bahkan diragukan, dipertanyakan ketuhanannya. Itu dicatat dalam Markus 3 ayat 21 dan juga Yohanes 7 ayat 5, Bapak Ibu. Memang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pikir-pikir, harusnya Yesus kan tidak perlu mengalami penolakan ini, apalagi dari anggota keluarganya, kan kaum keluarganya, teman sekampungnya, teman sedesanya, tetangga kiri kanannya justru menolak Yesus itu. Waktu dia suatu saat kembali ke kampung halaman. Artinya ini juga adalah bentuk penderitaan, Bapak Ibu. Walaupun Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kan juga memberikan sebuah implikasi buat kita. Waktu kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan, waktu kita mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, jangan kaget, jangan heran Bapak Ibu.
Dan juga jangan terlalu baperan. Kalau anggota keluarga kita juga bisa menolak kita sebagai hamba Tuhan. Tidak usah buru-buru kita menulis surat pengunduran diri kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, udah Tuhan, aku mau mundur jadi hamba Tuhan. Tidak usah. Kenapa? Karena Yesus juga ngalami kok. Tapi Yesus tidak mundur dari panggilannya untuk menuntaskan apa yang sudah Tuhan rancangkan untuk dia kerjakan. Mati di kayu salib. Di sini bisa kita belajar. Di tengah-tengah penolakan yang dialami oleh Yesus. Yesus tidak ingkar janji. Yesus tidak meninggalkan panggilannya. Tapi Yesus tetap menggenapi panggilan. Mari kita menjadi orang percaya. Mari kita menjadi hamba Tuhan. Yang konsisten sampai akhir. Walaupun kita ditolak. Walaupun kita mengalami kekurangan. Keterbatasan dalam melayani Tuhan. Jangan pernah sedikit pun iman dan pengharapan panggilan kita berbelok. Contoh yang ketiga, penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah waktu dia ditolak di kampung halamannya. Atau di tengah-tengah sebangsa, senegara dengan dia. Di antara orang-orang Yahudi. Kisah itu kan jelas sekali komplit kita lihat dalam Matius pasal 13. Ayat 57. Markus 6 ayat 4. Yohanes 4 ayat 44. Yohanes 12 ayat 37 sampai 41. Berkali-kali Yesus itu ditolak. Bahkan diragukan ketuhanannya. Itu kan yang dialami oleh Yesus dengan orang-orang kaum Farisi itu kan Bapak Ibu. Dengan ahli-ahli Taurat itu kan. Yesus tidak hanya ditolak di kampung halamannya, tapi Yesus juga ditolak di tempat-tempat yang lain. Saya katakan tadi Yesus itu Tuhan loh. Tapi semua ini harus dialami oleh Yesus, memberikan sebuah keteladanan buat kita semuanya Bapak Ibu. Kita pun sebagai orang percaya, kita pun sebagai hamba Tuhan, juga berpotensi mengalami penolakan itu. Maka untuk itu, kita jangan langsung pundungan, karena kita ditolak oleh saudara sanak pemilih, atau orang yang kita dekati untuk kita injili atau kita layani. Jangan. Tapi harus tetap konsisten pada panggilan. Yang sangat memprihatinkan sebagai ending dari penderitaan yang Yesus alami adalah waktu dia ditangkap, dijual oleh Yudas Iskariot, salah satu orang yang sangat dipercaya oleh Yesus pada zamannya. Bahkan tidak hanya cukup sekedar dijual, dihianati oleh itu Yesus, oleh Yudas. Tetapi Yesus harus juga mengalami pukulan berkali-kali, mengalami hinaan, makian. Bahkan Yesus seringkali diludahi Bapak Ibu. Bahkan yang paling tragis, matinya Yesus sangat tidak normal, sangat tidak manusiawi. Karena dia harus mati dengan digantung dulu di kayu salib. Gak cukup hanya sekedar dia digantung di kayu salib, tapi masih dipastikan dulu apakah sudah mati total atau belum. Maka serdadu itu pun menusuk lambung Yesus Bapak Ibu. Maka makin komplitlah sudah. Makin sempurnalah sudah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sejak dia lahir ke dunia ini, sampai pada akhirnya dia mati dan bangkit hari ketiga. Harusnya penganut teologi ya, anti penderitaan harus banyak belajar tentang ayat ini. Orang-orang Kristen yang selalu menolak tentang teologi penderitaan harus bertobat. Perlu memahami ayat-ayat ini. Perlu memahami setiap berbagai seluk-beluk, bahkan juga kemajemukan penderitaan, kesukaran, kesengsaraan yang dialami oleh Yesus. Jangan lupa Bapak Ibu, saya katakan tadi, ini konteksnya Yesus sebagai Tuhan loh. Artinya apa? Dalam kemahakuasanya, dalam ketuhanannya, nggak sulit bagi Yesus untuk menghindar dari semua kesukaran, penderitaan, kemiskinan, perlakuan yang tidak adil ini kan Bapak Ibu, nggak sulit bagi Yesus untuk menghindar. Bahkan tidak terlalu sulit juga bagi Yesus untuk menghabisi orang-orang yang menolak dia itu. Termasuk para serdadu
yang menyalibkan dia. Kan gak sulit bagi Yesus untuk apa? Mematikan mereka. Karena orang Yesus, oh iya, kan Yesus itu Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kenapa Yesus tidak menyalahgunakan kemahakuasaannya, ketuhanannya dengan menghabisi orang-orang membenci dia? Tidak lain tidak bukan karena Yesus memberikan sebuah model dan keteladanan bagi kita. Untuk juga mengikuti apa yang Yesus katakan, ikutlah teladanku. Ikutlah teladanku artinya apa? Kalau Yesus mengalami penderitaan, artinya keteladanan untuk mengalami penderitaan. Selama kita ada di dunia ini, kita juga harus ikuti. Karena Yesus mengalami itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya seringkali menjadikan model-model pengalaman penderitaan yang dialami oleh Yesus ini menjadi penghiburan buat saya sebagai hamba Tuhan. Penguatan buat saya. Waktu saya mengalami pergumulan masalah ekonomi, saya langsung tetap memandang kepada Kristus. Yang notabene juga pernah mengalami hal itu waktu dia tinggal bersama dengan Yesus. Tapi Yesus tidak baper. Maka saya berpikir, Tuhan, saya mau tetap meneladanimu dalam hal konsistensi mengasihi dan melayani itu di tengah-tengah kemiskinan. Waktu saya juga melayani orang lain, juga saya mengalami penolakan loh Bapak Ibu. Saya langsung melihat kepada pengalaman Yesus waktu dia ditolak oleh anggota keluarganya dan bahkan juga teman sekampungnya. Langsung saya mengambil kesimpulan, siapalah saya? Yesus saya juga mengalami kok. Sama Bapak Ibu. Itu saya juga mendapatkan respon yang negatif dari orang-orang yang pernah melayani bersama dengan saya atau dari orang-orang yang saya layani. Saya selalu membandingkan, adakah penderitaan yang saya alami melebihi daripada penderitaan yang saya alami? Rasanya belum ada. Maka karena belum selevel penderitaan yang kita alami dalam hidup ini Bapak Ibu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk baperan sama Tuhan karena kita sedang mengalami penderitaan. Yesus tidak hanya dikhianati. Yesus bahkan disalibkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya ketemu dengan sebuah pelayanan. Pak, mereka curhat ke saya. Mereka bilang begini, Pak Tony sekarang pelayanan kita tinggal hanya cuma segini Pak. Dulu memang, waktu saya pernah terlibat dalam pelayanan mereka cukup banyak jemaatnya. Ada sampai 50-an lebih. Tiba-tiba waktu saya diundang kemarin, Bapak Ibu, cuma 5 orang jemaatnya. Lalu saya tanya apa masalahnya? Terjadi pengkhianatan dari dalam Pak. Jadi para pendiri daripada pelayanan itu berantem mereka, lalu saling hanya pecah. Dan yang tinggal hanya cuma 5 orang. Tapi saya bilang kepada mereka, waktu Yesus berkata, ikutlah teladanku. Itu sama dengan artinya apa? Kita juga harus mengikuti keteladanan Yesus untuk siap dikhianati. Oleh orang yang pernah bersama kita. Atau oleh orang-orang yang perlu kita layani mengkhianati, kita harus siap. Dan waktu itu saya katakan kepada mereka, dalam perjalanan pelayanan saya sudah 23 tahun jadi pelayan Tuhan. Sudah puluhan. Bahkan sebanding dengan lamanya saya melayani Tuhan. Minimal. Penderitaan, kesukaran, pergumulan, termasuk pengkhianatan sudah saya alami. Itu saya katakan kepada mereka. Maka saya bilang, ukuran komitmen kesetiaan dalam melayani Tuhan itu, salah satunya adalah waktu kita selalu tetap teguh pada panggilan, waktu kita dikhianati, waktu kita tiba lakukan tidak adil.